imma yablughanna 'indaka al-kibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jikalau salah seorang di antara kedua orang tuamu itu, baik ibu ataupun ayah, atau bahkan kedua-duanya telah berumur lanjut di dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah mengatakan kata kalimat ah, wala tanharhuma, jangan juga membantah atau membentak mereka berdua. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada mereka berdua dengan perkataan yang mulia. Ada memang di antara kita hidup itu dipelihara oleh kakeknya, ada juga di antara kita ini dipelihara oleh bibinya, ada. Bahkan ada juga di antara kita ini dibesarkan di panti asuhan. Artinya tidak dipelihara oleh ayah kandung, tidak dipelihara oleh ibu kandung. Saya mengerti memang setiap orang kadang-kadang dia lebih cenderung kepada orang yang baik. Mungkin dia mengira yang memeliharanya itu lebih baik daripada ayah kandungnya, ibu kandungnya. Saya mengerti itu. Tapi Islam dalam ayat ini juga tetap setiap anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Kata ihsanan tadi, ihsan berbuat baik maksudnya itu artinya dua. Pertama, memberi nikmat. Kita yang alhamdulillah sudah dapat gaji ataupun sudah bekerja, sebaiknya juga selain kita sudah memenuhi kebutuhan untuk keluarga, baik yang sudah beristri atau sudah punya anak, kita juga sebaiknya menyisihkan beberapa nikmat, ya tidak perlu sebanyak-banyaknya untuk kepada kedua orang tua tadi. Oleh karena itu, pada hari-hari libur seperti sekarang ini, ataupun mungkin ada libur hari Sabtu, hari Minggu, ataupun libur cuti, luangkanlah waktu kita. Kalau memang orang tua kita itu tidak jauh-jauh sekali, maksudnya masih di sekitar Pekanbaru, Bangkinang, ataupun Duri yang bisa sekarang lewat tol, luangkanlah waktu kita untuk mengunjungi dan berikanlah nikmat, misalnya untuk beli baju, ataupun mukena, ataupun sejedah, ataupun peci, ataupun ya tidak perlu terlalu mahal harganya, tapi mungkin ini bisa menyentuh kedua orang tua bahwa anaknya itu masih ada perhatian terhadap diri mereka berdua. Penyakit orang tua kadang-kadang zaman sekarang ini adalah penyakit kurangnya perhatian, sehingga orang tua zaman sekarang ini mudah untuk lupa kepada anak kandungnya. Kenapa? Karena anak kandungnya sendiri kadang-kadang pun tidak mengingat kepada diri mereka. Oleh karena itu, yang saya maksudkan tadi, luangkanlah waktu kita, ataupun misalnya jarak jauh, dia di Jawa ataupun di Kalimantan, apalagi sekarang teknologi canggih, ya kita bisa melihat dirinya, dia bisa melihat diri kita dengan video call ataupun yang lainnya. Luangkanlah, jangan sampai 10 tahun kita merantau lupa terus sama kedua orang tua kita itu. Padahal kedua orang tua itu masih hidup atau telah pernah berjasa besar pada diri kita masing-masing. Yang kedua, makna ihsan itu adalah perbuatan baik. Oleh sebabnya kata ihsan lebih luas dari sekedar memberi nikmat atau nafkah.
adil memperlakukan orang sama dengan perlakuan kita sendiri. Sedangkan ihsan memperlakukannya lebih baik dari perlakuan terhadap diri kita sendiri. Jadi perbuatan ihsan lebih baik daripada perbuatan adil. Oleh karena itu, ada seorang anak yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Apa pesan Rasulullah terhadap anaknya? Ketika itu ayahnya minta sedikit ataupun minta nikmat dari anaknya, padahal anaknya itu sudah dikategorikan tadi sukses, sudah bergaji, tapi saking perhitungannya anaknya tidak mau dia berbagi, walaupun berbagi itu tidak banyak sama ayahnya. Apa kata Rasulullah? Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu, itu kata Rasulullah. Ya, kalau kita juga sekarang ini sebagai ayah, kita berkorban mati-matian untuk anak dari kecil, beli pakaian anak, beli mainan anak, kasih dia pendidikan umum, pendidikan agama, kemudian dia dewasa lupa pada kita. Itu kan baru terasa kita berbuat kepada orang tua kita sekarang. Oleh karena itu dipesankan, ini pesan untuk seluruh anak, baik kita ataupun bahkan anak kita jangan terlalu perhitungan terhadap ayah kita, karena kita dan harta kita adalah miliknya ayah kita. Maka Nabi Muhammad SAW sendiri, walaupun tidaklah ayahnya hidup, maksud saya Abdullah tidak hidup ketika Nabi Muhammad lahir, sudah meninggal, dia sudah jadi yatim, dan ibunya kandungnya Siti Aminah pun meninggal ketika dia masih kecil, kira-kira berusia 6 tahun ibunya meninggal. Jadi Nabi Muhammad tidak punya ayah ibu sampai dewasa, sampai remaja pun tidak. Namun dia tetap berbakti kepada siapa? Kepada yang menyusukannya. Siapa? Ibunya, Ibu Halimah Sa'diyah. Apa bukti daripada berbakti Nabi Muhammad kepada ibu susuannya itu, Ibu Halimah itu? Ketika Ibu Halimah datang, padahal waktu itu sedang perang, Ibu Halimah langsung disambut oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan Rasulullah memberikan bahan makanan yang diletakkan di atas 70 ekor unta kalau tidak salah. Padahal kalau satu ekor unta saja berharga sampai 70 juta. Artinya tidak sedikit Nabi mengirim untuk ibu susuannya itu atau Ibu Halimah itu. Itu tanda bukti bahwa Nabi sendiri juga berbakti kepada orang tua. Meski